Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, sehat-sehat Ustazah. Oke, sekarang mari kita mendengarkan cerita tentang Perang Hunain. Pada malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu, Malik bin Auf dan pasukannya lebih dahulu tiba di sana dan memasukkan pasukan ke sana pada malam hari. Malik bin Auf membagi-bagi pasukan dan menempatkan mereka di setiap jalan masuk, di sela-sela bukit dan di celukan yang tersembunyi. Dia memerintahkan untuk menyerang kaum muslimin saat mulai tampak. Lalu semua pasukan melancarkan serangan secara serentak. Menjelang subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan. Beliau menyerahkan bendera dan membagi-bagi tugas di antara mereka. Tepat pada waktu subuh yang suasananya masih gelap, muslimin tiba di lembah Hunain dan mulai memasang kewaspadaan. Mereka tidak tahu adanya pasukan musuh yang bersembunyi di samping celah bukit. Saat itulah pasukan Islam mendapat serangan anak panah secara serentak dan tiba-tiba, hingga membuat mereka mundur lagi ke belakang dan lari kocar-kacir. Masing-masing tidak peduli lagi terhadap temannya. Ini suatu kekalahan yang sulit dipercaya, sehingga Abu Sufyan bin Harb yang baru saja masuk Islam berkata, "Kekalahan mereka tidak berujung hingga ke Laut Merah." Jabalah atau Qaladah bin Al-Junaid berseru, "Ketahuilah pahlawan waktu sahur adalah hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbelok ke arah kanan sambil berseru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah utusan Allah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun mereka tidak peduli lagi. Yang ada dalam benak mereka hanyalah keinginan untuk lari dan menyelamatkan diri, sehingga yang tersisa di tempat beliau hanya beberapa orang dari muhajirin dan sanak keluarga beliau. Saat itulah tampak betapa hebat keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiada tandingannya. Beliau siap-siap memacu keledai beliau ke arah orang-orang kafir sambil bersabda, "Akulah sang Nabi, dan ini bukan dusta, akulah keturunan Abdul Muthalib." Namun Abu Sufyan bin Al-Harits segera memegang tali kekang keledai beliau dan Al-Abbas memegang pelananya berusaha untuk menahannya agar keledai beliau tidak lari. Beliau turun dari punggung keledai lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Kaum muslimin kembali dan peperangan berkobar lagi. Rasulullah SAW memerintahkan paman beliau Al-Abbas, ia adalah orang yang suaranya paling keras, untuk memanggil para sahabat. Al-Abbas menuturkan, "Aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, 'Manakah orang-orang yang berikrar di bawah pohon?' Al-Abbas melanjutkan, "Demi Allah, perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seolah-olah perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Mereka menyaut, 'Kami mendengar seruanmu, kamu mendengar seruanmu.' Ada seseorang yang memerintahkan untanya untuk membungkuk, namun untanya tidak menurut. Maka dia segera mengambil baju besi lalu mengenakannya. Setelah itu, ia mengambil tameng dan pedangnya lalu meninggalkan untanya. Dia segera pergi menuju arah seruan hingga tiba di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, 100 orang berkumpul bersama beliau. Mereka siap menghadapi musuh dan siap bertempur. Seruan yang sama juga ditujukan kepada orang-orang Ansor. "Wahai semua orang Ansor." Bahkan seruan juga ditujukan kepada Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Akhirnya, jumlah pasukan muslim yang berkumpul cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah medan peperangan yang semakin gencar sambil bersabda, "Disinilah peperangan berkobar." Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh.
Tidak seorang di antara mereka yang terkena lemparan pasir itu, melainkan matanya penuh dengan butir-butir pasir, sehingga mereka sulit melihat. Demikianlah kebesaran kekuasaan Allah yang telah menolong kaum Islam dalam perang Hunain, sehingga musuh pun kalah. Kiranya sekian dulu cerita dari Ustazah Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.